Inter Milan mendapat kabar kurang menggembirakan terkait kondisi penyerangnya, Lautaro Martinez. Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan di Istituto Humanitas di Rozzano mengungkapkan bahwa sang kapten mengalami peregangan pada otot paha belakang kiri. Kondisi Lautaro akan terus dipantau dari hari ke hari oleh tim medis. Meski belum sepenuhnya tertutup kemungkinan, kesempatannya untuk tampil pada laga leg kedua melawan Barcelona masih sangat kecil. Menurut laporan Sky Sport, Lautaro mungkin hanya bisa masuk daftar pemain dan duduk di bangku cadangan jika kondisinya membaik dalam waktu dekat. Absennya Lautaro tentu menjadi pukulan bagi Inter, yang tengah bersiap menjalani laga krusial dalam lanjutan kompetisi Eropa. Performa impresif Marcus Thuram saat melawan Barcelona, di mana ia mencetak gol hanya beberapa detik setelah kembali dari cedera, semakin menegaskan pentingnya peran sang penyerang Prancis itu bagi Inter Milan. Namun bukan hanya penampilan di lapangan yang bicara, data dari Opta juga memperkuat fakta ini. Dalam 26 pertandingan Serie A musim ini di mana Thuram tampil sebagai starter, Inter hanya mengalami 2 kekalahan, dengan persentase kekalahan sebesar 7,7%. Sebaliknya, dalam 8 laga di mana ia tidak masuk starting 11, Nerazzurri kalah 3 kali, membuat persentase kekalahan melonjak menjadi 37,5%. Statistik ini menunjukkan bahwa kehadiran Thuram sangat berpengaruh terhadap kestabilan performa tim. Dengan Inter yang saat ini berjuang dalam 2 front penting, perburuan Scudetto melawan Napoli dan lolos ke final Liga Champions, peran sang striker menjadi krusial. Simone Inzaghi dan seluruh pendukung Inter tentu berharap kondisi fisik Thuram tetap terjaga, mengingat kontribusinya yang semakin vital di musim ini. Kabar melegakan datang dari hasil pemeriksaan medis Lautaro Martinez. Cedera yang dialaminya saat laga melawan Barcelona tidak tergolong serius. Lautaro hanya mengalami peregangan otot paha belakang kiri, tanpa adanya lesi atau robekan otot. Menurut La Gazzetta dello Sport, cedera ini bersifat tertangani dalam 5 hingga 7 hari, sehingga masih ada harapan baginya untuk pulih tepat waktu. Meskipun peluang untuk tampil sebagai starter di leg kedua kontra Barcelona sangat kecil, mengingat laga tinggal 4 hari lagi, Inter berharap sang kapten setidaknya bisa berada di bangku cadangan. Lautaro sendiri bertekad melakukan segalanya agar bisa ambil bagian di laga besar ini, yang bisa menjadi momen langka dalam karirnya. Sebagai alternatif, Mehdi Taremi saat ini menjadi kandidat utama untuk mendampingi Marcus Thuram di lini depan jika Lautaro tak bisa diturunkan. Sementara itu, proses pemulihan Benyamin Pavard dari cedera engkel menunjukkan tanda-tanda positif. Ia akan absen melawan Verona, namun ada peluang ia bisa kembali tersedia untuk laga melawan Barcelona. Baik Lautaro maupun Pavard baru bisa dinyatakan siap bermain setelah menjalani setidaknya 1 sesi latihan penuh bersama tim. Edisi mendatang dari Supercoppa Italiana akan kembali digelar di Arab Saudi dengan format yang melibatkan 4 tim, dan memastikan pendapatan sebesar 23 juta euro untuk Lega Serie A. Namun, seperti yang dilaporkan oleh Corriere della Sera, dalam rapat virtual yang berlangsung baru-baru ini, pengacara Inter, Angelo Capellini menyatakan bahwa Inter mempertimbangkan partisipasinya dalam ajang yang akan diikuti oleh Milan, Napoli, dan Bologna. Capellini menambahkan bahwa Inter masih menunggu keputusan terkait perjalanan mereka di Liga Champions, yang bisa mempengaruhi jadwal mereka di bulan Desember, terutama terkait dengan kompetisi interkontinental yang juga berlangsung pada bulan yang sama. Sementara itu, klub asal Milan ini, yang tengah terhimpit jadwal padat, lebih condong untuk memainkan Supercoppa dalam 1 pertandingan, bukan sistem 2 pertandingan. Hal ini membuat partisipasi mereka masih belum pasti, dan Lega Serie A diyakini tidak akan tinggal diam jika Inter memutuskan untuk mengundurkan diri, dengan kemungkinan sanksi yang harus diterima. Mantan pemain timnas Jerman, Dietmar Hamann, mengungkapkan kekagumannya terhadap gelandang Inter, Nicolo Barella, bahkan menyarankan Bayern Munchen untuk merekrutnya. Dalam siaran di Sky Sports Deutschland, Hamann berkata tentang pemain nomor 23 milik Nerazzurri. Saya telah menonton 3 atau 4 pertandingannya, dia pemain kelas dunia. Dia membuat rekan-rekannya tampil lebih baik dan saya rasa dia tidak digaji 10 juta euro per tahun. Di Bayern Munchen,
Ada 15 pemain yang bergaji lebih besar darinya, namun dia berhasil mengalahkan mereka dalam 2 pertandingan. Menurut Hamann, Barella adalah solusi ideal untuk masalah posisi gelandang tengah di Bayern. Alexander Pavlovic terlalu sering cedera atau sakit. Bayern juga butuh alternatif untuk Joshua Kimmich, dan Barella bisa menjadi nama utama. Konon, beberapa tahun lalu dia pernah berkata bahwa satu-satunya klub yang akan menarik baginya adalah Bayern Munchen. Dia punya selera humor dan sangat cerdas. Tutup Hamann. Paolo Bonolis, presenter terkenal asal Italia, menegaskan bahwa Inter Milan tidak bisa dianggap gagal meskipun mereka berisiko mengakhiri musim tanpa gelar. Pada awal Mei, Inter masih berjuang di 2 kompetisi namun telah kehilangan Supercoppa Italia dan Coppa Italia. Bonolis mengatakan, apapun hasilnya, musim ini tetap luar biasa, sebagaimana dilaporkan oleh Sportfacts.it. Meski begitu, Bonolis tetap optimis terhadap peluang Inter dalam meraih Liga Champions. Ketika ditanya mengenai prioritas antara Scudetto atau Liga Champions, Bonolis tidak ragu menjawab, "Pikiran saya sudah menuju ke Champions League. Itu lebih tepat dan sah." Bonolis juga mengenang laga spektakuler melawan Barcelona. Ia mengatakan, di Barcelona, tim tampil luar biasa. Sayang, Mkhitaryan seharusnya mencetak gol keempat. Tetapi tidak. Namun tim tampil sangat kuat melawan Barcelona yang memiliki pemain hebat seperti Lamine Yamal. Pertandingan itu sangat menggairahkan. Saya merasa antusias meskipun sedikit cemas, yang mungkin terdengar aneh, tapi inilah yang dirasakan oleh banyak penggemar seperti saya. Terakhir, mengenai Lautaro Martinez yang kemungkinan absen pada pertandingan leg kedua melawan Barcelona, Bonolis memberikan pandangannya, Lautaro sudah terlihat kelelahan saat melawan Roma, dia adalah pemain yang memberikan segalanya, baik di lapangan maupun dari segi karakter. Jika dia absen, saya yakin dia akan tetap memberikan semangat di bangku cadangan atau di ruang ganti. Inter akan menghadapi Barcelona pada leg kedua semifinal Liga Champions di San Siro, dengan harapan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke final meskipun dengan kondisi tim yang penuh tantangan. Perbandingan antara Lionel Messi dan Lamine Yamal tidak bisa dihindari, bahkan menurut Marco Tardelli, yang dalam editorialnya untuk La Stampa mengungkapkan kekagumannya terhadap angka dan aksi luar biasa yang telah diperlihatkan oleh bintang Spanyol yang belum genap berusia 18 tahun ini dalam karirnya yang singkat namun sudah sangat intens. Sihir yang ditunjukkan pada Rabu malam lawan Inter, golnya, dan 2 tiang gawang dengan permainan yang bahkan sebagian besar rekan-rekannya tidak pernah terpikirkan, serta sikapnya sebagai pemimpin, membuktikan bahwa kita sedang menyaksikan fenomena baru, kata Tardelli, juara dunia 1982. Mengambil inspirasi dari laga di Montjuic, Tardelli menyoroti leg kedua semifinal di San Siro, dengan optimisme terhadap peluang Inter Milan untuk lolos ke final Liga Champions. Sayang sekali dengan aturan, yang menurut saya tidak masuk akal, yang menghukum siapapun yang memiliki kaki lebih panjang. Jika tidak, gol Mkhitaryan yang membuat skor 3-4 bisa membuat tim Simone Inzaghi keluar dari malam yang luar biasa di Montjuic dengan kemenangan, kata Tardelli. Namun saya tetap optimis untuk leg kedua. Mencapai final kompetisi paling bergengsi adalah tujuan yang saya anggap mungkin. Meskipun akan memerlukan perhatian ekstra karena di sisi lain ada Lamine Yamal. Pertandingan di San Siro antara Inter dan Barcelona akan sama atau sangat mirip dengan yang terjadi di Montjuic, karena sifat permainan kedua tim tidak berubah hanya dalam seminggu. Demikian pendapat Rafa Benitez, mantan pelatih Inter, dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport untuk mengulas laga semifinal Liga Champions setelah leg pertama di Catalunya. Kedua tim membawa jati diri masing-masing, hasil dari bagaimana mereka membangun perjalanan cemerlang di Liga Champions ini. Tentu saja, tanpa Lautaro, jika memang ia tidak bisa pulih, Inzaghi akan kehilangan banyak. Tapi jika diperhatikan, Selasa lalu Lautaro juga tak bermain di babak kedua, dan peluang tetap tercipta. Jika dia bisa bermain, potensi serangan Inter tetap mengerikan. Tapi Inter punya banyak alternatif dan budaya permainannya tetap sama. Secara teknis, laga akan mengikuti pola yang sudah dikenal, dan cocok untuk mereka yang tahan jantung, seperti skor 3-3. Inter mampu menembus pertahanan Barca dengan permainan melebar, tampil solid, dan hadir dengan kekuatan fisik serta postur tinggi di kotak penalti lawan. Mereka juga berhasil memanfaatkan bola mati dan serangan balik,
yang cukup banyak dan meninggalkan bekas. Transisi permainan, baik dari sisi sayap maupun tengah, menjadi kekuatan utama mereka. Soal keuntungan, Benitez menilai tidak ada pihak yang benar-benar diunggulkan. Faktor kandang mungkin bisa membantu, tapi hanya sampai batas tertentu. Barcelona sudah terbiasa bermain di atmosfer panas dan tidak mudah terpengaruh. Mereka tetap memainkan gaya mereka. Penguasaan bola panjang, eksplorasi ruang, dan pemain muda dengan teknik tinggi dan kecerdasan besar. Mereka dalam performa bagus, terbukti saat melawan Real Madrid di Copa del Rey, meskipun melawan Inter mereka tampak kelelahan di akhir laga, mungkin karena efek babak tambahan. Lamine Yamal kembali bersinar dan tak berhenti mengejutkan. Kita sedang menyaksikan pemain yang ditakdirkan mencatat sejarah. Semua yang kita lihat dari Yamal setiap pekan, ditambah kepribadiannya, membuat kami yakin ia bisa menjadi pemain luar biasa seperti Messi atau Cristiano Ronaldo, bukan hanya karena bakat, tapi juga karena konsistensi mereka selama bertahun-tahun. Yamal berada di jalur yang sama. Ia punya kualitas individu dan mentalitas yang tepat. Yang penting sekarang adalah lingkungan sekitarnya tidak merusaknya. Jika ia tetap rendah hati namun kompetitif, kita akan melihat bintang sejati. Baik Inter maupun Barcelona tidak bisa bermain dengan strategi menghitung-hitung. Itu bukan gaya bermain Inzaghi maupun Flick. Skor 3-3 di leg pertama sudah cukup menjelaskan. Tapi terlalu terbuka juga bisa berisiko. Dalam hal ini, Barca mungkin lebih nekat. Tapi Inter punya keunggulan dalam fisik dan karakter. Dumfries mengubah pertandingan dengan kontribusinya, dan kehadiran atau ketidakhadiran Thuram sangat terasa. Ini akan jadi pertandingan para individu, Yamal, para pemain Inter, juga Pedri dan Raphinha, tapi lebih dari itu, ini adalah duel antar konsep permainan. Sebuah semifinal yang pantas disebut semifinal. Mengenai Serie A, Benitez menilai itu bisa berpengaruh fisik, namun tak akan mengganggu fokus. Tim besar tidak mudah terganggu. Kalaupun ada dampaknya, itu dari sisi fisik. 10 hari lalu, kita semua berpikir Inter punya peluang merebut treble. Tapi hasil di lapangan berkata lain, dan itu bukan tragedi. Sekarang Napoli memegang kendali Scudetto. Mereka selalu percaya, tak pernah benar-benar tertinggal, dan dalam 2 laga berhasil melewati sang juara bertahan. Jadwal menguntungkan dan Conte tahu caranya mengunci posisi seperti ini. Hari ini Napoli menghadapi Lecce, sedangkan Inter menanti laga melawan Verona. Hanya Inzaghi yang tahu seberapa besar energinya sudah terkuras dan apa yang masih bisa didapat dari skuadnya dalam 2 laga yang sangat berdekatan ini. Jelas, sekarang laga terpenting adalah kontra Barcelona hari Selasa, tapi saya tidak pernah mengenal pelatih yang rela mengabaikan target walau 1 mm pun. Napoli tahu bahwa mereka harus mengelola keunggulan tipis ini, yang cukup untuk mencapai tujuan. Mereka punya pertahanan kokoh, McTominay yang semakin menentukan, dan Lukaku yang mampu membuat perbedaan.